Nah, yang bawah Bapak tentang pada pengendalian bawah, kupling segala macam sudah selesai. Nah, sekarang tinggal ke atas. Nah, sekarang pengendalian tentang kemudi. Soalnya orang Tegang itu sok ngejelimet ke kemudi, Pak. Karena kalau andai kata tidak dikasih tahu bahaya, Pak. Kalau andai kata tata caranya nggak dikasih tahu, ngejelimetnya lebih parah. Oke. Pegangan kemudi sebagai pengemudi adalah pegang sisi kanan, sisi kiri, tengah-tengah lingkaran kemudi mobil. Nah begitu Pak, udah biarin aja. Oke, seperti itu Pak. Itu sebagai pengemudi Pak. Ya. Kalau andai kata misalkan naik ke atas dua-duanya Pak. Nah Bapak badannya ke depan, begini kepalanya. Suka ada yang gitu Pak ya. Tante-tante nyupir. Serius? Banyak gak? Iya. Nah, tante-tante nyetir mobil, bukan pengemudi Pak. Maka kalau andai kata megang atas, banyak orang yang meninggal Pak. Berarti kalau andai kata megang atas, yakinkan itu adalah berbahaya. Kalau lagi manuver. Kalau diam bebas Pak. Gitu, hati-hati. Oke. Ada juga Pak yang megang kemudi ke bawah dua-duanya. Bawah yang benernya tadi yang gitu. Nah, itu biasanya om-om Pak. Biasanya om kan banyak duit ya kan, banyak selingkuhan, jangan-jangan istrinya 5 ya, gitu kan. Mana pengemudi menurut bapak yang terbaik? Ini. Nah gitu ya, bentuk itu pengemudi. Pegang atas Pak, mana kuat ini, mana pengemudi, lumayan lah, betul. Bawah juga sama, nggak bakalan kuat. Oke Pak. Nah, aturan tentang pengemudi kemudi, yakinkan Bapak mesti paham. Megang kemudi Pak, itu pegangan itu Pak, ibu jari ke dalam lingkaran kemudi, yakinkan itu manuver lagi lurus posisinya. Kalau ibu jari tangannya ke dalam lingkaran, Bapak kalau di tikungan Bapak manuver muter kemudi, tidak boleh seperti itu. Ibu jari tangannya harus keluar dari lingkaran kemudi. Coba keluarnya mana? Full Pak. Nah gitu. Itu lagi muter kemudi atau manuver lagi muter kemudi gitu ya. Lagi lurus mana Pak? Lagi belok mana? Muter. Tatanya lurus, muter, lurus, muter, lurus, muter, lurus, begitu Pak. Ya, berarti kendalikan ibu jari tangan Bapak posisi lurus dan muter Pak. Karena sifat kemudi itu diputer-puter Pak. Ya. Tapi kalau lagi lurus tuh nggak diputer-puter Pak. Emang di Arab lurus. Di Bandung mah tuh. Oh, belok. Gitu kan, seperti itu. Oke. Sekarang aku bilang Bapak gini, aturan memutar kemudi. Yakinkan Bapak andai kata muter kemudi, secara pegangan tidak boleh memegang tempat lain selain itu yang dipegang saat ini. Andai kata diarahkan atau diinstruksikan habis kanan, habis kiri, atau satu putaran kanan, satu putaran kiri. Tidak boleh memegang ini. Tetap ini. Punten, lepas nangkap ini, lepas nangkap itu. Tidak boleh bertukaran. Kalau muter kemudi. Bapak mesti tahu posisinya kalau andai kata misalkan aku menginstruksikan putar kiri sedikit, berarti kurang dari satu putaran arahan instruksinya muter kemudinya, itu diperbolehkan megang ini. Karena di tikungan mesti tahu Bapak, tikungan itu enggak cukup bahwa posisinya bahasanya tikungan, tapi isinya Pak yang harus Bapak tahu. Tikungan itu adalah ada yang lingkar, itu kemudi muternya tidak satu putaran, tidak. Berarti Bapak kalau kurang dari satu putaran secara memegang, boleh memegang tempat lain, tidak boleh bertukaran tempat.
Hati-hati. Misalkan contoh, Bapak pindah ke situ, ini ke sini nggak boleh. Kalau ke sini punten, boleh. Kalau ke sini boleh. Seperti itu kira-kira. Ini ke sini boleh, Pak. Ke sini boleh. Kalau kurang dari 1 putaran, disebut lingkar tikungannya. Kalau andai kata Bapak posisinya huruf L tikungannya, itu 1 putaran lebih, Pak, muter kemudinya. Kalau 1 putaran tidak boleh megang ini, tapi tetap di sini. Sebuah contoh, keluar, putar dulu, putar. Belum nyala mobil saya, nyalain dulu. Nyalain dulu. Udah aja biarin, itu udah ini tadi. Pegang ini, nah, keluar, putar 1 putaran, begini bentuknya, putar aja, terus lepas tangan kiri, bekas yang diambil, putar, terus itu L, Pak, segitu, balikin lagi kanan, balikin kanan lagi, ibu jari keluar, itu 1 putaran itu tikungannya L, Pak, bentuknya. Nah, ada juga Bapak tidak boleh memegang tempat lain. Kalau andai kata 1 putaran setengah, nah boleh itu yang setengah namanya, boleh dipegang. Nah contoh gini, muter di tikungan yang Z, tahu Z? Beda dengan L, tajaman mana, Pak? L. Z apa L? L. Z itu gini, Pak. Oh, Z. Ya. Tajaman Z. Tajaman Z ya, oke, keluar. Itu membutuhkan putaran kemudi 1 putaran setengah. Putar dulu kiri 1 putaran, jadikan. Pegang atasnya, terus. Nah Bapak megangnya langsung ke sini. Coba, lepas, putar. Pegang ini. Nah, ini pegang tetap. Oh, gitu. Bukan, ini pegang tetap tangan kanan. Nah, gitu bentuknya. Putar lagi balik. Ada tangan kiri. Nah, putar lagi terus 1 putaran setengah kan tadi. Nah, gitu. Tikungan Z itu cuma segitu, Pak. Diartikan. Terus posisinya Bapak di mana parkir, di mana jalan muter balik atau muter arah atau garasi, itu tetap di sini dan di situ. Itu bahasanya habis kemudi kanan atau kiri. Silakan habiskan kiri. Pegang bekasnya, terus habiskan kiri. Terus oke. Habiskan kanan, balik. Terus balik terus. Terus balik, terus balik, terus balik, terus balik, terus balik, terus balik, terus balik. Oke. Oke. Ini Bapak belajar di sini ya. Bukan mobil Bapak ini kan? Iya. Nah, tapi Bapak perlu tahu cara-caranya tentang kemudi. Paham? Oke. Sekarang aku bilang, muter kemudi aturannya, Pak, tidak boleh dibentak atau jeda. Yang bagus, maka kita atur kecepatan, jaga jarak, karena kemudinya tidak dibentak, tidak jeda. Terkecuali Pak posisinya macet, jangan ditanya, beda lagi itu mah ya, dijelasin. Oke, sekarang aku bilang, dibentak gimana, Pak? Gini. Nah, tidak boleh. Ya, tetap aja gini, Pak. Santai gitu. Iya, santai. Coba Bapak muter kemudi, coba aku pengen tahu secepat-cepatnya muter kemudi gimana. Coba lakukan, habis kanan. Lebih cepat. Coba habis kiri. Terus, jangan repot, cepet, jangan repot. Terus, jangan repot, cepet, jangan repot. Habis kanan. Lebih cepat, lebih bagus, tapi jangan kerepotan. Sekemampuan Bapak sendiri. Oke. Cuman segitu, Pak, muternya. Balikin kiri. Terus. Cukup, Pak. Bagus. Itu paling cepat, Pak, muter kemudi. Tapi bukan cepat muter kemudinya, Pak. Cepat habisnya, cepat mentoknya. Maka Bapak secepat-cepatnya muter kemudi, mau muter balik di tempat rame, mau di tempat parkir ngantri bodo teuing, kitu bae lah. Yang penting tujuan saya artinya adalah cepat habisnya, bukan cepat muter kemudinya, Pak. Paham ya, Pak ya? Oke. Dilanjutkan tentang kemudi. Sekalian aja.
Sekarang Bapak harus tahu untuk selanjut tentang kemudi adalah cara meluruskan kemudi atau disebut meluruskan roda depan. Caranya bagaimana? Mungkin Bapak posisi duduk di dalam, tidak boleh buka kaca, percaya sama tukang parkir. Tapi bingung Bapak, ini kemudi lurus apa enggak? Atau disebut roda lurus apa tidak? Bagaimana cara meluruskan kemudi? Gampang. Siap dengerin, langsung diperagakan. Caranya adalah diputar habis kemana saja bebas. Setelah mentok, lalu diputar 2 kali. Silakan. Habis nih. Ya. Lalu diputar. Bisa. Ini lurus ya? Iya. Begitu. Satu kali lagi cara meluruskan kemudi adalah diputar habis kemana aja bebas sampai mentok, Pak. Lalu diputar balik 2 kali. Berarti sampai mentoknya jangan dihitung, Pak. Mentokin aja, lalu diputar balik 2 putaran. Silakan. Dua. Udah, Pak? Ya. Itu caranya. Takutnya orang lain komen, Pak atuh rusak mobilnya Pak, cina mobil diam. Betul kan Bapak mah diajar caranya dulu. Iya. Ngelurusin kemudi mah artinya adalah mobil sambil gerak, Pak, bagus nama. Begitu. Oke. Siapa posisinya? Aku bilang Bapak itu udah tentang cara meluruskan kemudi dan lain sebagainya tentang kemudi ya. Nah, aku ditambahin sedikit. Putaran kemudi mobil ada yang 4 jumlahnya, ada yang 3. Itu yang merah tuh mobil, itu yang berdampingan tuh. Itu 3 putaran, Pak ya, jumlah kemudinya. Antara mentok ke mentoknya ada 3. Kalau mobil putih ini sama mobil ini sama 4, Pak. Ya, 4 putaran jumlahnya. Berarti cara meluruskan mobil itu sama yang 3 sama 4 sama, Pak. Diputar habis sampai mentok, dihitung 2 kali. Jangan dibedakan. Cara ngelurusinnya begitu, samain aja. Oke, Pak? Paham ya? Ya. Siap.